Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan. Hari ini kita akan membahas tentang materi kebugaran jasmani. Kalau kita berbicara tentang kebugaran jasmani, maka kita akan berbicara tentang kondisi fisik seseorang, ya. Apakah fisiknya itu baik atau tidak kondisinya, ya. Nah, apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti, ya. Artinya bahwa kita bisa melakukan banyak aktivitas selama satu hari penuh itu, entah itu aktivitas berat, aktivitas ringan, ya. Tapi kondisi tubuh kita tidak merasa capek, ya, atau tidak lelah. Nah, kalau kamu sudah melakukan aktivitas yang berat selama satu hari penuh, kemudian kamu tidak merasa capek, berarti kamu bisa dikatakan memiliki kebugaran jasmani yang baik, ya. Nah, kemudian apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencapai kondisi tubuh yang bugar, atau supaya bugar itu kita harus bagaimana, ya. Yang pertama adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup dibutuhkan seseorang untuk mencapai kondisi tubuh yang bugar, ya. Istirahat yang cukup pun ada dua syarat yang mesti dipenuhi, ya, dari segi kualitas dan kuantitas yang baik. Jadi istirahat yang cukup itu punya kuantitas dan kualitas yang baik, ya. Jadi kalau kita istirahat, dikatakan istirahat yang cukup itu kalau kualitas dan kuantitasnya baik. Nah, kuantitas itu apa? Kuantitas itu adalah lama kita beristirahat, ya. Waktu kita beristirahat itu berapa lama istirahat malam, ya. Nah, kalau kuantitas istirahat yang cukup itu minimal itu 7 jam. Jadi kamu bisa hitung sendiri, ya. Kamu istirahat jam berapa, kemudian bangun paginya jam berapa. Kalau misalnya kamu istirahatnya 7 jam, berarti secara kuantitas istirahat yang cukup itu kamu sudah capai. Nah, kemudian secara kualitas ada 3 hal yang mesti kita perhatikan untuk istirahat yang cukup. Pertama itu adalah kita bisa tidur dengan mudah 30 menit setelah berbaring, ya. Jadi kualitas istirahat yang cukup yang baik itu ketika kita baring, kemudian untuk tidur itu kita tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, kemudian yang kedua adalah kualitas yang baik itu adalah tidak sering terbangun saat tidur. Jadi kalau udah tidur ya sampai besok pagi kita nggak bangun, gitu, ya. Jadi nggak sering bangun, ya. Kemudian yang ketiga adalah besok pagi ketika kita bangun kita dalam kondisi yang segar, ya. Nah, istirahat yang cukup harus memenuhi syarat kuantitas dan kualitas yang baik. Jadi kuantitasnya tidur 7 jam itu kita mesti capai, kemudian kualitasnya 3 hal tadi kita juga mesti capai, ya. Nah, kalau 4 faktor ini dari kuantitas tadi ada 1 faktor, kemudian kualitas itu ada 3 faktor, kita bisa penuhi, maka kita bisa dikategorikan memiliki istirahat yang cukup. Karena dari segi kuantitas dan kualitas sangat baik, ya. Nah, kemudian yang kedua, makanan yang sehat dan makan teratur. Makanan yang sehat itu seperti apa, ya? Makanan yang sehat itu adalah makanan yang banyak mengandung vitamin, ya, protein, dan lain-lain, ya. Contoh makanan sehat itu apa? Contohnya sayur-sayuran, buah-buahan, ya. Kemudian daging, ya. Itu ada banyak di sekitar kita, ya. Kita bisa konsumsi, ya, secara baik, ya. Dalam arti bahwa tidak juga sebanyak mungkin, ya, tetapi kuantitas makanan yang kita konsumsi itu cukup
untuk asupan gizi dan vitamin buat tubuh kita, ya. Nah, kalau makanannya sudah sehat, ya. Tadi kan makanan sehat itu kan sayur-sayuran, buah-buahan, ya. Kemudian kalau ada yang bertanya, Pak, tempe dan tahu itu makanan sehat atau tidak? Itu juga makanan sehat, ya. Yang penting kita konsumsi dalam batas yang normal, ya, tidak juga terlalu banyak mengkonsumsi, ya. Jadi ada batasan-batasannya juga kita mengkonsumsi buah, ya. Sayur juga begitu, ya. Daging-daging juga begitu. Nah, kalau makanan sehat sudah terpenuhi, kita mesti perhatikan makan teraturnya itu, ya. Makan teratur itu penting, ya, untuk kita karena asupan untuk tubuh kita. Jadi makanannya mesti teratur, ya. Makan pagi itu mesti jam berapa, makan siang mesti jam berapa, makan malam mesti jam berapa. Itu kita mesti perhatikan. Nah, itu secara konsisten kita lakukan terus-menerus, ya. Supaya setiap asupan yang ada, ya, ke tubuh kita itu bermanfaat buat kita, ya. Kemudian yang ketiga adalah olahraga yang teratur. Olahraga yang teratur itu penting juga kita lakukan. Olahraga teratur itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Atau tidak harus olahraga yang menggunakan peralatan, nggak harus. Ada banyak olahraga-olahraga yang kita bisa lakukan. Kalau punya peralatan, kamu bisa gunakan. Misalnya sepak bola, kamu punya bola, kamu boleh main bola. Ya, main voli juga begitu. Kalau nggak ada, apa yang bisa kamu lakukan? Mungkin kamu bisa lari, ya. Mungkin kamu juga bisa senam, ya. Ada banyak aktivitas olahraga yang kamu bisa lakukan. Nah, kemudian olahraga ini kamu mesti lakukan secara teratur, ya. Teratur dan penting untuk kamu lakukan. Nah, dengan menjalankan ketiga hal ini secara teratur dan konsisten, maka kita akan selalu berada dalam kondisi tubuh yang bugar. Nah, kondisi itu yang kita butuhkan untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Nah, saat ini kita sedang dalam posisi di mana ada penyakit, ya, atau ada virus yang sedang mencoba untuk menyerang semua orang, ya. Nah, karena virus itu sedang mencoba menyerang, maka pemerintah menerapkan berbagai macam kebijakan. Salah satunya adalah social distancing. Secara tidak langsung social distancing itu berpengaruh juga untuk berolahraga, ya, karena banyak olahraga yang membutuhkan banyak orang, ya. Misalnya sepak bola membutuhkan banyak orang, ya. Nah, karena pemerintah sudah menerapkan social distancing, maka kita juga harus tetap melakukan aktivitas, ya. Jadi ada aktivitas yang sederhana sudah dirancang, ya. Kita bisa lakukan di rumah masing-masing, ya, tanpa peralatan, ya. Cukup dengan mendownload aplikasinya di Play Store, ya. Silahkan nanti yang putra berbeda dengan yang putri, ya, karena putra dan putri tentu dari segi kondisi fisik, daya tahan dan sebagainya berbeda. Maka aplikasi yang digunakan juga berbeda. Nanti yang putra menggunakan latihan rumahan aplikasinya. Kemudian yang putri menggunakan kebugaran wanita. Silahkan download di Play Store, ya. Nah, setelah kamu mendownload, ya, nanti kamu bisa buka, ya, aplikasimu di HP-mu. Kemudian pilih tantangan 7x4 untuk seluruh tubuh, baik pria maupun wanita. Nah, kamu ikuti terus, ya. Itu waktunya 1 bulan. Jadi kamu bisa lakukan selama 1 bulan di rumah, ya. Latihan rutin, ya. Nanti tugasnya adalah, ya, kamu buat jadwal rutinitas sehari-hari selama 1 bulan, ya. Dari makan pagi jam berapa, kemudian makan siang jam berapa, makan malam jam berapa, istirahat malam jam berapa, kemudian bangun pagi jam berapa, kemudian olahraga jam berapa, berapa lama, gitu, ya. Nah, itu kamu mesti buat tabelnya, ya. Itu yang akan kamu laporkan kepada bapak, ya. Nanti kamu buat selama 1 bulan, ya. Kamu buat tugas itu selama 1 bulan. Nanti kamu tinggal ikuti saja form yang sudah disiapkan. Nah, nanti setelah kamu buat, kamu tanda tangan dan orang tua juga mesti tanda tangan.
Kenapa orang tua mesti tanda tangan? Supaya orang tua juga melihat rutinitas yang kamu lakukan. Ya. Nah, kemudian tugasnya nanti akan dikumpulkan tanggal 31 Mei. Jadi ada waktu yang cukup lama. Silakan nanti kamu buat ya, 31 Mei itu waktu yang lama ya, 1 bulan. Silakan kamu rancang ya, kamu kerjakan tugasnya, nanti dikumpulkan kepada wali kelas. Ya, wali kelas dalam bentuk foto. Jadi kamu salin, tulis tangan, tanda tangan orang tua, kemudian kamu foto, kamu kirimkan ke wali kelas. Nanti wali kelas yang akan memberikan tugasnya kepada Bapak. Ya. Oke, Bapak kira itu saja yang bisa kita sama-sama pelajari pada hari ini. Selamat bekerja ya, selamat mengerjakan tugas ya. Semoga setiap kita diberikan kekuatan dan kesehatan serta perlindungan dari Tuhan sehingga kita bisa kembali bertemu di kelas ya, kita bisa kembali berinteraksi, kita bisa kembali berolahraga bersama ya. Semoga Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Terima kasih.